tentang masalah cinta. cinta, cinta. Kata Rasul, orang itu kalau sudah cinta, orang itu kalau sudah teman, orang itu kalau sudah teman, dia akan melakukan kejahatan. Orang kalau sudah cinta akan melakukan kejahatan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, ayat tahu kalam alihi ala kalam ghairi. Yang pertama, orang kalau sudah cinta, maka orang itu akan selalu mengikuti ucapan atau mengikuti omongan, mengikuti dahulu orang-orang yang dia cinta. Orang kalau sudah cinta, maka orang ini akan selalu mengikuti ucapan orang yang dia cintai. Betul? 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 Contoh. Ibu cinta sama suami. Hah? Oh, enggak. Tidak. Kayaknya cintanya itu bisa enggak jelas. Maksudnya cintanya itu kita lemes, nanti awas sedikit. Kalau bapak-bapak cinta istri, betul. Jadi kata Rasul, orang kalau sudah cinta pasti mengikuti ucapan orang yang dia cintai. Ada keterangan yang lain di dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah ahabba man ahabba Allah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai orang yang cinta kepada Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Para alim ulama. Siapa itu? Para orang-orang saleh. Gue yakin kita semua yang duduk di tempat ini pasti ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, nggak mungkin duduk di tempat ini. Betul? Ini semua ada cinta. Orang yang cinta kepada Allah, pasti orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini hadis apa? Ini ayatnya. Ini keterangan dari Allah dan ini penjelasan dari Allah. Bagaimana kata Allah? Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Yang dimaksud aku itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, harus cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Lalu juga cinta kepada orang yang cinta kepada Allah atau orang yang cinta kepada yang cinta kepada Muhammad. Siapa itu? Pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Siapa saja pewaris Nabi? Pewaris Nabi itu ada dua. Ada kalanya lewat sisi keturunan, ada kalanya lewat sisi ilmu. Nah, jadi ada yang memang sisi keturunan, ada yang sisi ilmu. Ini kata Rasulullah SAW, anak ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Makanya kita harus cinta sama ulama, harus suka
sama ulama, suka sama orang-orang yang punya ilmu, entah itu dari kalangan habaib, entah itu dari kalangan kiai, mau dari habaib, mau dari kiai, mau dari orang Arab, mau dari orang Jawa, yang penting kita harus cinta kepada ulama. Nah, orang-orang ini kalau sudah benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh, apa kata Allah? Rasanya dua. Satu, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kita semua yang hidup di tempat ini termasuk orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pulang dari majelis ini dan saat ini mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allah mengampuni kita ini. Ojo tinggal ulama. Jangan sampai monek-monek ulama. Jangan sampai mencaci maki ulama. Ada satu hadisnya ini. Kata Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yadhurruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, akan datang suatu saat, akan datang suatu zaman terjadi kepada umatku. Mereka jauh dari ulama, mereka tidak suka ulama, mereka mencaci maki ulama, mereka mencaci maki orang-orang yang punya ilmu yang Allah, dicaci maki, diomongin. Nah, ini zamannya zaman adu domba. Ya Allah, yang kiainya diadu dengan habibnya, yang habib diadu dengan kiai, yang kiai diadu sama kiai, yang habib diadu sama habib. Jadi saat ini lagi kita muncul ya Allah, orang-orang alim, orang pintar diadu domba. Nah, kadang-kadang kita yang awam ini, yang awam, terutama seperti saya, kalau sudah awam. Kadang-kadang kita itu terikut dengan suasana yang seperti ini. Mulai wajibnya kita memiliki, ayo kita bersama-sama untuk ciptakan cinta kepada ulama, cinta kepada kiai, cinta kepada habaib, cinta kepada orang-orang yang berilmu. Perkara beliau ada masalah, kalau duit jangan ikut-ikutan. Siap? Siap? Ambil Allah, bukan naranya. Terserah beliau. Yang penting kita tetap ngaji, sholat, wirid, zikir, kerja, mangan, turu, istirahat, terus. Jadi melakukan pulau makro seperti ini karena ini pulau jamaah ini jangan sampai ikut-ikutan memviralkan kejadian-kejadian perkelahian di sana antara ulama dengan kiai, kiai dengan kiai, habib dengan kiai dengan habib, habib dengan habib, sampai kita tidak usah ikut-ikutan. Seperti awal duit, sholat lima waktu yang dijaga, sholat duha dijaga, sholat tahajud dijaga, sholat wudhu dijaga, sholat sunnah yang dijaga, suku-suku puasa yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, wirid yang dibaca, waktunya makan dia makan, waktunya tidur dia tidur, waktunya kerja dia wis selesai masalah. Orang kalau sudah jauh dari ulama, orang kalau sudah jauh dari orang
orang-orang yang ahli ilmu fikih, orang-orang yang sudah jauh dari ilmu agama. Apa yang terjadi dalam Allah mengirim 3 bala musibah. Musibah pertama bagi orang yang tidak suka ulama, musibah pertama bagi orang yang dipinggir ulama, musibah pertama bagi orang yang tidak suka ulama. Yang pertama, Allah kirim pemimpin yang zalim. Allah kirim pemimpin yang dimaksud pemimpin di sini bukan seluruh Pak Presiden, bukan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Tapi bagaimana kita harus jelaskan? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua itu pemimpin. Jadi kita semua pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap kemungkinan kalian akan ditanya oleh Allah. Kemudian tetapi ada satu kitab menjelaskan kalau pemimpin dalam diri kita ini, pemimpin dalam diri kita adalah hati. Ini pemimpin kita. Kalau hatinya baik, maka insya Allah hidupnya baik. Tapi kalau hatinya jelek, maka hidupnya itu. Dan makanya, pikiran negatif, hidupnya akan negatif. Tapi kalau pikiran positif, hidupnya akan positif. Lalu kita bersama-sama mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kita positif. Siap? Pokoknya mampu keluar dari sini, hati kita kosongkan dari nama benci, undang, usikan, serai, iri, dengki, sombong, pamer. Siap. Tapi sulit. Butuh latihan. Tidak segampang apa yang kita ucapkan. Butuh latihan. Untuk menghilangkan yang namanya sombong, iri, dengki, pamer, itu sulit. Butuh belajar, butuh sintahan. Yang kedua, orang yang tidak suka ulama, orang yang jauh dari ulama, kasarnya tidak barokah, hidupnya tidak jenak, hidupnya tidak tenang. Jadi yang dimaksud kasar tidak barokah, kehidupan yang dia hadapi sehari-hari tidak merasa puas. Sing enak kok sumpah memang berbeda. Bagaimana caranya? Ayo kita bersama-sama cintai ulama, cintai habaib, cintai kiai, cintai ngaji, cintai wirid, cintai zikir, yakin itu pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang kalau jauh dari ulama, yang ketiga, dari Rasulullah SAW akan meninggal dalam keadaan suci khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang dulu di tempat ini, para khusus-khusus, para guru, para jemaah yang ada di sini, semuanya kepada kita meninggal suci khatimah. Amin Allahumma. Jadi orang kalau sudah cinta akan mengikuti ucapan orang yang dia cinta. Dulu ibu bapak ngasih bakul manten anyar, ngetok. Mana dia mencepati, gitu? Nino mencepati, betul? Pakaian
titik nol. Kadang-kadang sampai ayo mas dibilang bilangan gitu. Kalau menjadi atas kamu mana dewe mandir dewe nyuci dewe kamu gitu. Jangan sampai tetap ciptakan kasih sayang. Walaupun agama Ustaz izin kalau simpan nah justru dari itu simpan kasih contoh bahwasanya cinta itu bukan hanya waktu muda saja sampai selamanya. Kasih contoh. Makanya orang itu kalau sudah cinta pasti mengikuti orang ucapan orang. Kita cinta kepada Allah pasti kita mengikuti ucapan Allah atau firman Allah, perintah Allah. Ketika Allah menyuruh kepada kita aqimus shalah, dirikan salat. Kita zakat atau bayar zakat. Suruh haji karena cinta kepada Allah. Ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung si ngundang adalah Allah. Cinta. Begitu kita cinta kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, ayo sholat duha kerjakan, lakukan. Sholat tahajud lakukan. Sholat sunnah tasbih lakukan. Sholat witir lakukan. Karena cinta. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya jemaah, usahakan anak kita tanamkan agar anak kita cinta kepada kita. Kita berusaha, ibu-ibu, bapak, tanamkan kepada anak kita agar anak-anak kita cinta kepada kita. Jangan sampai anak-anak kita memusuhi kita, penting menurut kita. Sampai melakukan kemarin dua itu dikirim video sama teman saya. Setelah saya buka, ternyata ada seorang anak laki-laki kurang lebih SMP kelas 1 atau kelas 2. Lagi ribut di dan ribut patung atau apa. Bahkan bapaknya disuri dengan bahasa kasar. Dan bahkan dalam tangan pacu ini ayo kita bersama-sama tanamkan anak-anak kita agar kita itu mencintai mereka. Walaupun dengan bahasa-bahasa yang santun bagi kita, dengan bahasa-bahasa yang lunak bagi kita, jangan sampai ini malu kita berdoa. Kalau misalnya ibu dan marah, bapak dan marah sama anak, kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anakku soleh-soleha. Jangan sampai keluar dari lisan kita, mudah-mudahan anakku apa tetap keluar dari lisan kita, soleh-soleh. Itu yang pertama. Jadi orang yang sudah cinta akan mengikuti ucapan orang yang dia cinta. Yang kedua, orang yang sudah cinta kepada Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ayyastara mujalasatah habibihi ala mujalasati ghairi. Orang yang sudah jatuh cinta ingin selalu duduk bersama orang yang dia cintai daripada duduk bersama orang lain. Ini hadis Nabi. Orang yang sudah cinta ingin selalu duduk bersama orang yang dia cintai. Ya istilahnya ingin selalu duduk berduaan. Karena cinta. Dan orang yang sudah cinta, ya Allah, ya dulu lah kayak mandangannya dulu. Ini orang bisa, ini berduaan. Bapak-bapak pamit sama istrinya, yuk atau lah atau yang aku tak mampu gitu loh.
Itu kadang-kadang ibu yang keluar dari sana dia malas hati-hati, nanya, nanya. Lewat lewat, Perfect aja, jangan sampai. Jadi intinya tidak ada beda dengan anak tetap sama kita cinta sayang. Jadi begini dulu berdua. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada orang yang kita cintai, ya begini dulu sudah. Lalu yang dimaksud di sana kita cinta kepada Allah, ingin selalu duduk bersama dengan Allah. Artinya apa? Ingin kita selalu pikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan ada satu keterangan dari ulama, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi itu bapak kita teman. Allah menjadi baca dengan Allah, maka baca Al-Quran. Paling tidak berumur atau mendengarkan orang-orang yang baca Al-Quran, mungkin ibu-ibu sebelah mempunyai kultur kok pinter ngaji, padahal dibagi aja dulu lihat kan modal itu bocor dengan lampu lihat sakit nyata itu tidak apa-apa. Jadi misalnya tidak punya anak punya kultur baca Al-Quran ada di depannya, yuk baca. Nanti jangan singgah-singgah ini memang berbeda. Kalau misalnya punya kultur kok pinter baca Al-Quran, itu baca aja. Lihat dulu aku ingin menunjuki Allah membaca Al-Quran. Tidak apa-apa. Ya kita atau kultur kita cinta kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Nabi Muhammad. Ya tentunya mengikuti tindak tanduknya Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, tingkah laku Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Sehingga orang itu kalau sudah cinta kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Man ahabba syai'an fahuwa dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut namanya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, itu ingin selawat, salam saudara saudara Muhammad, wa'ala saudara Muhammad, itu kalau saudara saudara Muhammad, wa'ala saudara Muhammad, wa'ala saudara saudara Muhammad, wa'ala saudara Muhammad, dan sebagainya. Dalam hadisnya, baca karangannya, dan mereka itu sebagainya. Ada sejarah. Jadi itu cinta. Yang ketiga, orang kalau sudah cinta pada seseorang, wajibkan ini adalah itu artinya orang kalau sudah cinta, dia itu akan rela berbuat apa saja. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga kita, terutama misalnya cinta kepada Allah. Bayangkan bu, Pak memaafkan ini. Waktu yang paling enak tidur itu jam berapa? Nah, subuh, gila. Subuh itu males kita bangun, capek kita bangun. Tapi kalau nggak ada rasa cinta, mungkin bangun. Dengan ada subuh, langsung. Ketika anak cinta kepada orang tua, dia Pak. Jadi orang kalau sudah cinta, rela berbuat apa saja. Makanya dalam Al-Quran, ketika memang cinta tertanam dalam hati itu, dia tidak akan rela berbuat apa saja. Seperti pagi hari ini bu, memang kalau hanya kata cinta, tidak mungkin meninggalkan rumah mereka, tidak meninggalkan rumah dulu untuk bersama-sama kita ngaji dalam. Gini lagi.
kalau ngaji pagi ini kemana? Mana? Belanja, belanja, memasak, senang, senang. Ini senang banget. Wow, mungkin ke mana? Tapi juga dalam hati dalam sebagainya, belanja tidak ada yang masak dan sebagainya. Tapi karena tidak ada cinta dalam diri kita, tak tinggal kita aku tak ngaji. Aku ingin harap-harap ridhonya Allah, mengharap rahmatnya Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap kebahagiaan dari Allah, mengharap kesuksesan dari Allah. Jadi kan lihatkan ngaji seperti apa tujuannya? Kita ada lain mungkin satu titik mungkin kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu buka untuk dapat ridho dari Allah, apapun semuanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harapan ridho dari Allah, harapan kasih sayang dari Allah, harapan namanya suatu perlindungan dari Allah dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Ngaji, sholat duha, sholat tarawih, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, Allah beri kepada kita yakin kehidupan kita menjadi kehidupan yang insyaallah. Amin. Allahumma